Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi di dalam segmen Cerdas, Cerita Berintegritas. Kali ini bersama saya, seorang host yaitu Arif Fahreza. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang auditor dari Inspektorat Kota Balikpapan, sekaligus penyuluh anti korupsi ya Mbak, dari komunitas penyuluh anti korupsi Kalimantan Timur. Ya langsung saja mungkin kita sambut Ibu Retno Indrawati. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Mbak ya? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Gimana Mas Arif? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Mbak. Menjelang akhir tahun harus tetap sehat Mbak ya. Benar-benar padat-padatnya nih ya. Iya lagi padat-padat ya benar. Iya iya. Iya Mbak, hari ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang hal yang sudah sering kita lihat nih Mbak. Baik masyarakat secara umum maupun kita nih sebagai ASN khususnya, yaitu tentang korupsi. Nah, korupsi. Ya, kebetulan kan Mbak juga penyuluh anti korupsi di Kompak Kaltim. Iya. Saya ingin bertanya nih Mbak, sebenarnya arti ataupun makna dari korupsi itu apa sih Mbak sebenarnya? Iya, baik. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Retno Indrawati. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Arif, auditor dan penyuluh anti korupsi gitu ya. Kami punya komunitas namanya Kompak Kaltim, komunitas penyuluh anti korupsi. Jadi Sekaltim Kalimantan Timur gitu. Nah, jadi memang benar namanya korupsi sering dengar. Kiri kanan kita tengok ada tindakan koruptif gitu ya. Cuman apa sih korupsi? Iya. Tahu nggak artinya gitu ya? Iya benar apa itu? Kita harus menghindari korupsi apa segala macam. Tapi korupsi itu apa sih gitu ya? Nah, jadi kalau korupsi artinya kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tindakan yang merugikan keuangan negara. Kalau menurut bahasa Latin itu korupsio artinya segala kebusukan dan kejelekan. Pokoknya nggak ada arti yang baik gitu dari korupsi. Hanya saya menekankan dari Undang-Undang Nomor 30 mengatakan bahwa korupsi adalah gitu ya sekelompok orang atau seseorang gitu ya. Artinya kalau seseorang itu berarti semuanya bisa gitu ya. Mau dia kaya, miskin, perempuan, laki-laki, tua, muda itu bisa melakukan tindakan koruptif. Lanjutan kalimatnya adalah dengan sengaja. Artinya korupsi itu Bapak Ibu, teman-teman cerdas semua disengaja. Nggak pernah kita dengar namanya korupsi tidak disengaja gitu kan. Itu pasti ada otak mens reanya, kemudian mereka melakukan sesuatu kegiatan yang gitu ya merugikan keuangan negara dan melanggar hukum yang mengakibatkan merugikan keuangan negara itu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hati-hati, orang lain berarti hati-hati Mas Ari. Benar-benar. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu, nggak menerima uangnya, tetapi tindakan kita bisa memperkaya orang lain dengan cara yang ilegal, kita juga bisa kena gitu. Ya, itu arti korupsi yang tentu saja bisa mengakibatkan kerugian negara tadi dan perekonomian negara. Begitu Mas Arif korupsi. Oh iya, berarti kalau saya tangkapnya berarti ini korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan nih Mbak ya. Terhadap kayak perekonomian negara. Lalu kenapa nih Mbak sebenarnya kenapa korupsi itu merupakan kejahatan yang ibaratnya luar biasa besarnya gitu Mbak? Iya, nah ini yang menarik tentang korupsi. Kenapa dia merupakan tindakan yang tindakan kejahatan yang luar biasa, bukan kejahatan yang biasa-biasa aja. Gitu. Mas Arif ngerasa nggak jadi korban korupsi sekarang saya tanya? Jadi korban mungkin nggak kerasa mungkin Mbak ya? Iya, ya teman-teman cerdas gitu ya. Enggak yang korupsi kan di sana. Iya, nggak ada kaitannya sama kita. Iya. Terus saya nggak ngerasa, toh saya tetap digaji, tetap bekerja gitu. Tapi itulah hebatnya korupsi. Korbannya nggak ngerasa jadi korban. Makanya dia luar biasa. Kalau kejahatan membunuh, contoh nih ya, kejahatan membunuh, kan ada korban ini mati. Meninggal itu Terus ada lagi kejahatan mencuri ada korbannya barang yang hilang. Tapi kalau korupsi itu luar biasanya di situ, yang itu korbannya tidak merasa jadi korban. Bingung ya? Bingung. Nah, contohnya gini, saya kasih contoh aja Mas Ari. Iya. Kenapa korupsi itu sangat luar biasa? Jadi korupsi, ada suatu korupsi pengadaan jalan, anggap aja seperti itu. Mas Ari kan baru dari lapangan ya, jalan nih, ngukur-ngukur nih, terus ketemu, ada kekurangan gitu, jalanannya itu bolong karena tidak sesuai spek aspalnya atau apapun itu sehingga rusak. Nah, dihitung nih, kita auditor ngitung ya kan, kembali 30 juta. Sudah nih penyedia kembalikan lewat STS 30 juta. Stop sampai situ korupsinya. Akibatnya
Oh iya, berarti jalan yang rusaknya itu Mbak ya? Enggak, begitu suatu ketika, ini ceritanya, Mm-mm. ada seorang ibu bawa anak lewat jalanan situ, otomatis karena itu bolong, Mm. menghindar. Nah, begitu menghindar, apa yang terjadi di belakang itu ada truk ngebut. Akibatnya ibu tadi dengan anaknya kecelakaan dan meninggal dunia. Mm-mm. Berapa nyawa yang hilang sudah? Sudah 2 berarti Mbak ya? Dua. Yang tadi kembali 30 juta sudah menghilangkan 2 2 nyawa. nyawa. Selesai sampai situ? Belum berarti Mbak ya? Belum ceritanya. Ceritanya setelah itu masyarakat yang melihat marah sama supir truknya Sama nih. supir truknya. Gitu ya, karena kan itu di daerah mereka ibaratnya. Setelah itu mereka mengeroyok supir truknya. Kayak apa ya? Main hakim sendiri main gitu hakim ya? sendiri. Ah. Bener-bener. Akhirnya meninggal juga supir truknya itu. Berapa nyawa yang hilang? 3. Sudah 3. Stop sampai situ? Lanjutannya apa? Lah, Mbak? banyak lanjutannya. Saya mau ceritain lanjutannya. Akhirnya truknya itu dibakar massa, Masa. barangnya dijarah. Kan yang rugi siapa? Teman-teman cerdas. Yang pengusaha. Pengusahanya, Iya. pemiliknya. Belum lagi kalau kita pikir, misalnya supir truknya adalah tulang punggung keluarga nih. Iya benar Mbak. Istrinya di rumah bagaimana, anaknya di rumah bagaimana, ini tulang punggungnya meninggal dunia. Belum lagi yang meninggal tadi ibu tadi ternyata mungkin di rumah punya adiknya lagi yang kecil gitu ya. Wah, jadi rentetan ceritanya panjang. Itu kalau satu cerita kembali 30 30 juta. juta. Nah, itu korupsi, teman-teman cerdas. Jadi kenapa dia adalah merupakan kejahatan yang luar biasa. Pertama, tadi korbannya tidak merasa jadi korban. Yang kedua, itu akibatnya meluas. Tanpa kita sadari. Korupsinya boleh di Jakarta, Mm-mm. tapi bisa berakibat di sini, di Balikpapan. Bisa. Contohnya, kemarin ada korupsi apa? BBM yang BBM, dioplos. yang BBM oplosan itu, Mbak, ya. Kan? Sampai ke kita motor mogok nggak punya, Motor mogok, teman-teman. iya. Terus korupsi minyak yang harganya naik sampai ibu-ibu ngantri, bahkan sampai ada yang meninggal. Iya benar. Itu kan korupsinya di pusat ya di sana. Tapi kan dapat kemari gitu ya. Begitu Mas Arif ceritanya. Luar biasa Mbak ya, ternyata efek korupsi ini bukan hanya yang langsung, secara tidak langsung tuh juga bisa ternyata ya. Bisa. Dan kadang-kadang tidak kita sadari. Iya benar, itu tidak disadari itu yang bahaya Mbak ya. Iya. Lalu untuk ini Mbak, sebenarnya kalau dari efek kejahatan yang luar biasa gitu tuh, sebenarnya apa sih strategi baik yang dilakukan oleh kita maupun pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi itu Mbak? Iya. Jadi kalau menurut KPK, gitu kita mengacu KPK, mereka punya trisula namanya. Trisula itu 3. Yang pertama pendidikan. Seperti yang kita lakukan ini, pendidikan. Gitu. Jadi kita memberi informasi dan pengetahuan kepada orang lain. Kemudian yang kedua pencegahan. Ya, jadi dicegah dulu kayak dokter. Sebelum sakit dicegah dulu gitu ya. Jadi kita pencegahan melalui misalnya teman-teman pasti dong ya dimintain isi LHKPN. Iya benar. Kemudian ada lagi program zona integritas, WBK WBBM itu dalam rangka perbaikan-perbaikan. Kemudian MCP, KPK ya kan. Korsupil datang nih, minta berkas-berkas terus mana yang tidak baik dipersempurnakan, diperbaiki. Itu pencegahan. Nah, yang terakhir penindakan. Penindakan itu yaitu sudah yang sering didengar di berita apa tangkap tangan ya, operasi tangkap tangan. Oh iya benar. Jadi itu. Nah, seperti itu juga yang kita terapkan di pemerintah daerah gitu. Jadi ada pendidikan dulu seperti ini contohnya, kita bentuk komunitas pembelajaran anti korupsi. Pencegahan teman-teman di inspektorat ya kan, memberikan rekomendasi perbaikan gitu. Nah, penindakan mungkin di Irban 4-nya Mas Arif nih. Begitu sudah ada laporan ya kan ditindaklanjuti investigasi. Kita bekerja sama APH juga. APH juga. Begitu. Berarti secara tidak langsung Mbak Retno nih terlibat langsung ya Mbak di Sula Pendidikan berarti. Betul. Di Kompak Kaltimnya sebagai penyuluh. Betul sekali, kami bergerak begitu setiap, apalagi kalau sudah mendekati Akordia seperti ini, sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang meminta bantuan ataupun meminta narasumber dari Kompak Kaltim untuk pendidikan di Sula pertama. Mungkin kita lanjut ya Mbak. Boleh. Tadi ini kan kita udah bahas dampak, strategi dan pencegahannya. Kita ke alasan. Menurut Mbak sendiri, baik sebagai masyarakat maupun sebagai aparatur sipil negara, kenapa sebenarnya korupsi itu bisa terjadi? Nah, itu banyak yang bertanya nih Mas Arif, kok sekarang korupsi makin banyak ya? Iya benar, kelihatannya Mbak. Kelihatannya makin banyak nih.
penindakan udah cukup, OTT di mana-mana, tapi kok korupsinya banyak ya, nggak habis-habis gitu ya. Nah itu juga, jadi sebenarnya tidak ada data resmi, Mas Arif, berapa kenaikan jumlahnya gitu, karena pada saat ini kebetulan memang kita sudah transparansi, media massa terbuka, sehingga banyak kelihatannya banyak. Oh, iya. Padahal kita nggak tahu zaman dulu mungkin nggak ketahuan. mungkin lebih banyak tapi nggak ketahuan. Belum ada penelitian tentang itu, misalnya jumlah korupsi lalu dibanding jumlah korupsi sekarang. Jadi kita juga hati-hati kalau mengatakan memang korupsi kok tambah banyak. Dasarnya dari mana? Nah itu. Tapi kalau ditanya apa penyebab korupsi, benar, kenapa orang melakukan korupsi? Nah itu saya akan menjawabnya lewat teori. Ada teori namanya teori triangle fraud. Ya, jadi segitiga nih. Yang pertama ada rasionalisasi. Bukan rasionalisasi anggaran, bukan. Oh, bukan. Ya, bukan. Rasionalisasi itu membiasakan yang salah seolah-olah itu benar. Lama-lama yang salah itu jadi benar. Ya, seperti punya contoh nggak? Kebayang? Apa ya, misalnya biasain yang salah gitu, lalu bener. Kayak terlambat. Nah, paling gampang gitu misalnya. Disiplin, paling gampang. Pasti udah orang dia juga terlambat, ataupun contoh role modelnya di atas sering telat. Jadi dia bilang, nggak apa-apa gitu, dia juga telat, nggak ada masalah tuh gitu. Akhirnya apa? Jadi terbiasa, itu rasionalisasi. Atau bahasa-bahasa yang melegalkan gratifikasi, contohnya itu kan ucapan terima kasih. Budaya ketimuran mungkin. Budaya ketimuran. Proyeknya udah selesai, nggak apa-apa, nggak ada masalah, kan saya kasih gitu ya. Atau ada oleh-oleh di Mas Arif. Oleh-oleh nih saya dari luar kota nih, oleh-oleh boleh nggak? Misalnya itu adalah budaya-budaya yang keliru gitu ya, tidak benar, membiasakan, tetapi seolah-olah jadinya benar. Pertama itu rasionalisasi. Kedua, tekanan bisa dari dalam atau dari luar. Tekanan dari dalam tuh karena gini, kita manusia ya, kadang punya sifat tidak bersyukur. Sudah punya HP 1 pengen 2, sudah punya mobil 1 pengen 2, punya rumah 3 pengen 4, seterusnya begitu. Seterusnya nggak pernah puas ya, berarti dari dalam diri sendiri. Ya itu yang dorongan dari dalam ya. Kemudian ada juga misalnya dia malas tapi pengen cepet kaya, gimana itu? Ada kan yang begitu? Ada banget tuh. Itu contoh-contoh tekanan dari dalam. Nah, kalau dari luar, contohnya tekanan dari lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Banyak contohnya. Nah, teman-teman cerdas di sini saya pesan, apalagi yang masih jomblo kayak Mas Arif nih ya. Oh iya. Betul. Iya, jadi kalau pilih pasangan yang berintegritas, selain 3B tadi bibit bebat bobot biasanya gitu. Iya, benar. Tambah satu lagi I, berintegritas. Ya. Karena tekanan tuh dari keluarga banyak. Orang tadinya lurus, kemudian tiba-tiba istrinya, papa misalnya, tetangga beli mobil baru. Kita kapan? Orang sama levelnya papa sama dia. Gini udah bisikan-bisikan itu tuh. Bener. Tertekan dong suami. Aduh, gitu. Belum lagi anaknya yang papa apa dek? Masa sebangku Ade udah pakai iPhone misalnya gitu. Handphonenya udah yang ada bolong bubu-bubu. Apel digigit itu ya. Apel digigit itu. Ade nggak mau sekolah bahkan gitu. Ade nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin. Wah gimana? Apalagi anaknya terbiasa mungkin dimanja gitu ya. Itu tekanan juga. Itu dari keluarga gitu. Jadi didikan keluarga itu penting dan mencari pasangan penting. Dari masyarakat juga ada tekanan. Dari pekerjaan bisa jadi. Hati-hati tadi di ungkapan arti pertama memperkaya orang lain. Ya, benar, Mbak, ya. Kita ditekan, disuruh melakukan sesuatu yang kaya orang lain. Kita kena. Kita terlibat ya, Mbak. Terlibat. Bisa. Jadi itu 2. Yang terakhir kesempatan. Ada kesempatan. Kayak Bang Napi. Kejahatan terjadi karena kesempatan. Contoh paling gampang, kesempatan apa yuk, Mas Arif? Kesempatan mungkin misalnya saya nih sebagai pengelola anggaran atau apa, itu kan saya bisa melihat yang tidak orang lain lihat, saya bisa mengatur lah ibaratnya. Dikulik-kulik nih ya, manipulasi data gitu ya. Atau misalnya, kesempatan ini inspektorat nggak meriksa tahun ini. Ada tuh ya kayak gitu ya. OPD saya udah nanya nih sama Mas Arif, katanya tahun ini kita nggak jadi ODT gitu. Tahun ini kita selamat, udah nggak apa, tanda tangan aja
Misalnya itu Benar. fiktif. Oh ya, bener ya, inspektorat nggak masuk ya, bener. Ada tangan fiktif. Itu kesempatan, contohnya loh. Jadi 3 tadi penyebab korupsi, adanya tekanan, rasionalisasi, sama dan kesempatan. Berarti ibaratnya ini Mbak, penyebab korupsi ini bukan cuman dari diri sendiri ternyata ya Mbak. Iya, betul. Ternyata banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita yang sekalinya berakibat sebagai tindak pidana korupsi kayak gitu. Iya, jadi banyak faktor ya Pak pemirsa. Jadi bukan dari diri kita aja. Kadang dulunya dia lurus nih jalannya misalnya. Benar. Tapi karena dia terjun ke dalam lingkungan yang begitu gitu ya, akhirnya mau nggak mau dia terseret arus. Seperti itu. Awalnya mau ngubah mungkin ya Mbak, ngubah dari dalam. Awalnya juga mungkin mau ngubah gitu ya. Tapi nggak bisa. Waduh, tapi nggak bisa, nggak kuat. Mungkin nggak gitu. Bisa. Seperti itu salah satu penyebab korupsi. Ya tadi Mbak juga ada membahas tentang ngasih hadiah gitu Mbak ya. Oh ya. Saya juga pernah dengar nih tentang suap sama gratifikasi. Iya. Kalau gratifikasi sendiri tuh sebenarnya apa sih Mbak? Ya. Ada kaitannya gratifikasi dengan korupsi. Jadi gratifikasi itu akar dari korupsi. Oh, salah akar dari korupsi ya? Awalnya biasa-biasa kecil-kecil begitu, lama-lama akhirnya jadilah suatu kegiatan korupsi. Gitu. Jadi gratifikasi itu sebenarnya maknanya ya, Mas Arif, itu positif. Nggak negatif kayak korupsi. Korupsi kan tadi artinya negatif semua nih, yang jelek-jelek. Ya kalau gratifikasi teman-teman ini positif. Artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hadiah, pemberian. Udah titik. Titik itu, jadi nggak ada gratifikasi, ayo lo gratifikasi gitu misalnya gitu. Ya memang gratifikasi gitu, tapi pengertian gratifikasi adalah hadiah itu adalah positif. Yang bikin negatif gitu adalah maksudnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang di dalam pemberian itu punya maksud di belakang gitu ya, dan itu nanti mempengaruhi keputusan gitu, sehingga merubah penilaian kita atau kebijakan yang diambil, yang kita ambil. Tapi kalau hadiah, contoh Mas Arif ulang tahun waktu masih kecil gitu ya, dikasih hadiah kan dari sama ibu bapak, gratifikasi tuh, itu gratifikasi karena hadiah, tapi itu dalam makna positif menurut Surat Edaran KPK nomor 2 tahun 2019. Jadi bisa dibaca teman-teman, itu ada 17 item gratifikasi yang diperbolehkan. Oh, berarti yang diperbolehkan tuh ada ya Mas? Ada. Jadi setelah itu di luar 17 itu baru itu yang harus dilaporkan, yang nggak boleh. Nanti dibaca teman-teman kalau ingin memperdalam. Salah satunya tadi yang diperbolehkan adalah hadiah yang kaitannya dengan keluarga. Misalnya warisan dari kakek nenek, nggak perlu juga dilaporin itu gratifikasi dari nenek saya, nggak usah, lapornya di LHKPN harta. Itu contoh salah satunya. Tapi ada lagi 16 lainnya, kalau mungkin nanti kita bahas di next ya. Ya mungkin agak panjang ya mau. Agak panjang, itu bisa sampai malam kita. Iya. Jadi seperti itu. Berarti tadi gratifikasi itu Mbak, selain gratifikasi yang diperbolehkan, selain itu harus dilaporin ya Mbak? Harus dilaporkan. Lalu kalau suap tuh apa tuh Mbak yang? Suap. Nah, jadi intinya dengan gratifikasi agak-agak mirip nih, bingung nih ya, antara suap dengan gratifikasi. Nah, bedanya adalah di transaksinya teman-teman. Jadi kalau gratifikasi yang harus dilaporkan nih ya, itu tanpa ada transaksi. Contoh, saya lagi di sini nih, kita lagi podcast ya, lagi kita ngobrol, tiba-tiba di ruangan saya, di meja saya ada hadiah. Nah, ada hadiah. Begitu saya buka, tereng, wah, handphone misalnya ya. Atau emas lagi deh, Mbak ya. Lagi naik ya, Mas. Lagi naik nih emas nih ya. Nah, itu pasti gratifikasi yang harus saya laporkan. Pertama, itu dikirim ke kantor. Kedua, itu kaitannya pasti dengan pekerjaan. Saya kan tahu, oh itu harus dilaporkan. Nah, itu jadi tidak ada transaksi, tiba-tiba datang aja hadiah. Ya. Nah, bedanya dengan suap menyuap adalah kalau saya bertemu langsung. Kemudian kita nih, Mas Arif, saya boleh dong jadi penyedia di sana. Oh, terus Mbak ngasih hadiah gitu ceritanya. Mas Arif bilang, tapi saya mau hadiah handphone. Oh, gitu. Atau saya mau
fee 10%. Terus saya bilang, janganlah, 8% lah. 8%. Terus gitu, oke deal, 8%. Cincai lah ya. Gitu. Itu suap menyuap. Oh, berarti ada Dua-duanya transaksi bisa mau ya. kena pasal 12. Nah, kalau gratifikasi tadi enggak. Begitu saya laporkan, sebelum 30 hari kerja, itu batasnya, batas saya terima, saya laporkan, saya terbebas. Nggak kena pasal gratifikasi, aman. Yang ngasih gimana tuh Mbak? Kalau Nah, gratifikasi? yang ngasih nggak ketahuan nanti di situ. Yang penting barang itu dikembalikan oleh kita dan jadi keputusannya bisa jadi itu milik negara, dikembalikan. Tapi kalau suap menyuap udah dua-duanya kena pasal. Kena pasal ya Mbak. Bedanya di situ. Jadi kalau yang harus kita lakukan Mbak sebagai ASN tadi itu kalau kita nerima gratifikasi berarti harus dilaporkan ke LHKPN. Selain itu ada lagi Mbak? Jadi kalau kita sebagai ASN sebisa mungkin kalau menerima gratifikasi ilegal tadi yang harus dilaporkan, sebisa mungkin nolak. Nolak dulu nih Satu berarti. nih. Tolak dulu, tolak. Nggak usah deh, jangan gitu ya. Jangan, Ada gitu. saya nggak terima. Jangan gitu enggak kan. Jangannya beneran jangan. Beneran jangan, ya, Mbak. Tolak dulu tolak gitu ya. Siap. Tapi kejadian terjadi mungkin dorong-dorongan misalnya nih begini, udah nih terima Mas Arif. Aduh, Oh, jangan, jangan dulu. Udah nggak apa-apa. Nah, kalau udah terlanjur udah saya nggak ambil. apa-apa gitu ya sampai 1 jam kayak begini. Sampai 1 jam. Bener. Nah, kan capek ya. Iya, bener. Ya udah deh Bu. Kalau saya biasanya begitu, ya udah Bu, saya terima. Tapi nanti saya laporkan ya. Nah, ibu langsung, dilaporkan di mana Mbak Retno? Ya langsung kayak gitu. Ya saya laporin ke KPK. Langsung, nggak jadi deh Mbak. Sini saya ambil gitu. Akhirnya jadi begitu. Iya. Berarti Ya. tetap harus nolak dulu Mbak ya. Nolak dulu. Kadang ada juga yang cerita kan, Mbak, saya nggak bisa nolak. Tahu-tahu udah ada di bagasi mobil. Misalnya, apa tuh? Oh, itu 1 karung durian. Misalnya seperti itu. Kan nggak bisa kita tolak ya, nggak tahu ya. Iya bener, nggak tahu Mbak. Apalagi ya udah macam-macam hadiah tuh ya yang kita nggak bisa nolak. Tapi harus dilaporkan. Dilaporkan, benar. Gitu Mas Ari. Berarti tadi yang saya tangkap selain kita harus melaporkan, kita tetap harus nolak dulu ya teman-teman. Tolak dulu cerdas. yang pertama sebelum Tolak. tolak. Berarti ini kaitannya juga dengan nilai diri kita ya Mbak? Tentang terkait mungkin integritas. Sebenarnya apa sih Mbak kalau integritas itu sendiri? Ya, jadi yang saya ceritain panjang lebar itu muaranya nanti ke integritas. Oh, iya. Ada yang bilang, kan yang nerima saya, emang orang lain tahu. Terus kan 30 hari kata Bu Retno. Emang itu 30 harinya dari mana? Oh iya, bener ya, Siapa Mbak? yang tahu? Iya, nerimanya kapan gak ada yang tahu ya? Nanti saya bilang baru terima kemarin. Saya masih punya waktu 29 hari lagi gitu. Itu kembali ke Diri sendiri? iya, itu kembali ke integritas teman-teman. Jadi kapan kita mau melaporkan, kapan kita tahu itu sebenarnya harus kita laporkan. Itu kan kita yang nilai. Oh iya bener Mbak. Kita yang nilai diri. Oh, ini harus dilaporkan gitu. Ini harus saya laporkan karena ini kaitannya dengan gratifikasi, suapnya apapun itu. Itu kembali ke integritas. Jadi integritasnya mengukur kita sendiri, bukan orang lain. Integritas itu naik turun Mas Arif. Jadi yang saya ketahui memang nggak ada orang yang sangat-sangat berintegritas ketika masih hidup. Bener. Kalau masih hidup tuh pasti naik turun. Naik turun. Iya. Kemarin saya terus terang saya mengidolakan Pak Firly dulu. Ya kan karena saya kan paksi ya di maksudnya dari KPK gitu ya. Oh, iya. Ya kan ketua KPK-nya udah pasti wah, luar biasa gitu, ketua seneng banget gitu ya. Taunya kena juga. Kena ya juga. kan? Gak ada yang tahu Mbak berarti. Gak ada ya? yang tahu, kita juga nggak tahu orang lain gimana. Makanya idola integritas. Kalau bagi saya akhirnya ya udah yang almarhum aja deh. Yang emang terbukti sampai akhirnya Mbak. Yang almarhum aja. Kalau kita kan agama kita berarti nabi gitu ya. Benar. Terus misalnya kayak Pak Hatta gitu ya. Terus siapa Hugeng gitu ya. Oh, iya. Atau siapapun itu yang menjadi idola. Kalau saya sarankan yang udah almarhum aja. Kita nggak tahu soalnya saya juga di sini terus terang. Takutnya kecewa Mbak ya. Takutnya kecewa. Saya juga di sini terus terang saya Mbak Retno berintegritas sekali. Saya bilang saya belum tentu gitu ya. Kadang saya juga naik turun ini. Terus terang gitu. Jadi semua orang yang masih hidup itu belum bisa kita katakan diukur berintegritas. Gitu. Ya, cuman ya kita tetap sebagai berusaha individu ya, tetap Pak. berusaha Benar. sebaik mungkin menjaga integritas. Nah, salah satunya jaganya saya pakai rompi biru ini.
menjalankan sula pendidikan tadi, jadi menjaga gitu, saya menjaga supaya jangan, aduh ini saya udah pakai rompi biru, malu ya kalau misalnya saya meras gitu atau melakukan pemerasan atau hal-hal lain, suap menyuap itu gitu. Salah satunya itu. Kalau dari ini Mbak, kalau itu kan dihitung dari diri kita sendiri, ada nggak sih sebenarnya nilai-nilai dari integritas itu Mbak? Iya. Yang biasa kami sebut itu Jumat bersepeda kakak nih. Jumat bersepeda kakak. Ya, disingkat itu nilai-nilai integritas. Jumatnya jujur, mandiri, tanggung jawab. Jumat bersepeda. Bersepedanya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Bersepeda. Kakaknya kerja keras. Nah, nilai-nilai itu harus selalu ada dalam diri kita dan kita lakukan sehari-hari, baik di rumah ataupun dalam pekerjaan gitu. Jadi kaitannya dengan nilai-nilai itu ada masing-masing gitu. Yang paling menarik misalnya sering ditanya, Bu Retno apa sih berani gitu. Berani ada kan satu berani. Konteks apa dan konteks integritas? Apakah yang provokator? Berani gitu. Gitu ya. Enggak juga. Berani di sini kalau kaitan dengan integritas yang tadi, kita berani nolak. Berani nolak. Iya. Jangan terima gratifikasi, jangan lakukan korupsi. Misalnya ada godaan masuk nih. Ayo sudah nggak apa-apa, dari kesempatan nggak ada yang lihat gitu kan. Oh enggak, itu berani nolak di situ. Berani juga mungkin dalam level agak tinggi, misalnya sama-sama teman melakukan hal yang keliru, berani kita tegur dengan baik dulu nih. Iya. Jangan Mas Arif, itu nanti berbahaya loh gitu, atau apapun itu lah gitu ya. Nah itu berani. Sama kerja keras nih yang sering kebalik-balik. Kerja keras ini sering diartikan kita lembur nih. Kerja sekeras-kerasnya lembur. Sering lembur. Sedikit sih. Iya, jadi teman-teman bukan lembur ya maksud kerja keras itu. Kerja keras itu artinya kita bekerja semaksimal, kita kerahkan kemampuan kita secara maksimal terhadap tanggung jawab yang diberikan ke kita. Bukan artinya lembur terus. Mungkin kalau lembur beberapa hal kayak akhir tahun ini gitu ya, lagi padat-padatnya, oke lah lembur. Tapi kalau tiap hari lembur menurut Mas Arif gimana? Kalau menurut saya sendiri mungkin perlu dipertanyakan sih Mbak, manajemen waktu. Pas kerja ngapain? Pas jam kerja kok lembur? Pas jam kerja ngapain? Oh ternyata pas jam kerja ngobrol gitu ya. Nggak kerja. Nah itu ya, jadi beberapa hal pengertian dari Jumat bersepeda kakak. Ada lagi yang menarik apa ya Mas Arif ya? Adil. Susah nih Mbak ya, adil nih. Orang bilang susah gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan integritas bukan adil yang itu. Yang pada sering bayangannya itu susah ya adil gitu. Bukan. Adil tuh gini, misalnya suatu dokumen itu menurut SOP selesainya 5 hari. Gitu kan. Adil tuh di sini, misalnya ada yang datang, oh ternyata anaknya bos nih. Datang, Mas Arif, saya mau ngurus surat ini. Besok bisa ya jadi. Oh iya siap. Begitu. Tahu, anaknya bos. Gitu kan, oh iya siap besok jadi. Nah itu udah nggak adil. Itu nggak adil berarti Mbak ya. Iya, mau dia anak siapapun, anak pejabat, semua harus dilayani sama sesuai dengan peraturan. 5 hari jadi ya 5 hari juga, semuanya sama. Masyarakat biasa itu juga 5 hari juga. Maksudnya gitu adilnya ya. Bukan adil yang itu. Bukan adil yang sama rata ya. Iya, bukan sama rata. Berarti tadi ada 9 ya Mbak? 9 nilai integritas. Jumat bersepeda kakak. Mulai dari jujur sampai dengan kerja keras. Kelihatannya ini agak berat nih Mbak ya menjaga nilai-nilai integritas. Kalau dari Mbak sendiri nih, ada tips trik nggak untuk kita bisa tetap menjaga integritas dalam diri kita? Ya, memang tadi sudah saya katakan ya, memang integritas itu naik turun. Nggak mungkin ada orang yang berintegritas terus gitu ya, maksudnya selama masih hidup. Kalau saya sih, menurut saya gitu ya, kadang ada cobaan, godaan gitu ya di situ. Nah tips-tipsnya kalau memang sudah saya ngerasa integritas saya agak turun nih, terus agak mau tergoda gitu ya, udah deh cepet-cepet langsung saya curhat ibaratnya nih sesama teman-teman, teman-teman taksi ya, saya telepon saya yang di mana di daerah lain gitu. Master, kalau Master ada kayak gini, apa yang Master lakukan? Nanya saya. Oh, ya udah begini aja Master, gini-gini. Oh, begitu ya, udah tenang lagi gitu ya. Terus Master, kadang-kadang kami ada namanya
saat-saat sesi berbagi gitu ya. Saat sesi berbagi sama Paksi ya kadang kita jujur-jujur juga. Kayak beberapa teman, saya dulu pelaku, dia bilang, saya Oh, dulu iya. pelaku. Wah. Karena integritas itu bukan berarti kita suci dari awal, Mas Arif. Bayi lahir boleh suci. Tapi kan setelah itu kan udah campur tangan lingkungan masyarakat apa segala macam. Jadi nggak berarti kita suci dari awal baru kita katakan kita Baru boleh berintegritas, baru ya? boleh berintegritas. Enggak. Jadi integritas itu juga kita tahu itu salah, ya udah stop. Jangan dilakukan lagi. Dilanjutkan. Ya teman-teman, termasuk saya juga mungkin saya dulu pelaku karena nggak ngerti gitu ya, atau mungkin saya masih takut gitu ya, atau masih baru gitu ya. Saya nggak tahu, saya dulu juga pelaku. Gitu. Tapi begitu, oh itu salah ya, oh itu gratifikasi yang harus dilaporkan, oh itu nggak boleh gitu ya. Ya udah stop dari situ gitu, dan ya udah nggak lakukan lagi. Itu integritas juga. Jadi ibaratnya bagaimana kita tetap ini Mbak ya, tetap konsisten ya, walaupun dari awal kita nggak tahu itu salah, kita belajar, tapi setelah kita tahu itu kita konsisten menerapkan integritas itu sendiri. Iya, jadi teman-teman nggak mudah memang untuk menjaga integritas, tapi kita berjanji pada diri kita sendiri, setidaknya kita bisa konsisten gitu. Kita katakan A, ya lakukan A. Saya bilang saya disiplin, berarti saya nggak pernah telat, boleh dicek misalnya gitu. Kalau mau ngecek boleh ke absen, saya pernah telat nggak misalnya nih gitu ya, saya disiplin. Tapi kalau saya bilang saya belum maksimal disiplinnya, oh berarti memang masih ada yang telat gitu ya. Salah satu dari integritasnya begitu. Oh saya belum mandiri misalnya, masih tergantung orang lain dalam melakukan sesuatu. Ya itu akuin gitu, kadang-kadang sama sesama Paksi gitu. Ya udah kalau gitu besoknya begini aja Master gitu, nanti ada kita ada masalah dikasih solusi. Feedback Mbak ya. Iya, jadi itu tips salah satu dari saya untuk menjaga tetap integritas. Siap, mungkin sudah cukup banyak nih Mbak yang kita bahas, mulai dari korupsi, integritas, gratifikasi, suap dan lain-lain. Saya mau minta sepatah dua kata terakhir nih dari Mbak Retno selaku narasumber, silakan Mbak. Iya, kata-kata yang paling sering saya ucapkan pada saat misalnya menutup sosialisasi begitu ya, bahwa filter segala hal itu adalah diri kita. Filter, kita tahu mana itu yang baik, mana itu yang buruk, yang tahu hanya kita, ya kan? Jadi filternya kembali ke diri kita. Jadi tetaplah berintegritas, tetaplah untuk menjaga supaya besarnya nih ya negara kita akhirnya bebas dari korupsi. Itu saja. Mungkin sekian pemirsa dari segmen Cerdas Cerita Berintegritas bersama dengan narasumber yang luar biasa Mbak Retno Endrawati. Saya selaku host memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman cerdas.